Salam, horas, menjua-jua, juah-juah, jauh, oi, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium untuk minggu tanggal 30 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Letare, Minggu Sukacita ini di gereja-gereja kita mitra UM ya, United Evangelical Mission di Indonesia. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus terima penyertaan dari Tuhan kita juga. Tanpa penyertaan dari Tuhan kita, sungguh gersang hidup kita. Kita baca dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 10 sampai ayat 20 yang judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perjalanan ke Daerah Moab. Kita baca. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Di antara cerita-cerita selanjutnya, Bapak Ibu, setelah ini nanti mereka bangsa Israel berada di dataran Moab dan Musa naik ke gunung Nebo. Karena Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, dia hanya dapat melihat dari puncak gunung Nebo. Dan Pisga ini adalah lereng-lereng berbukit yang semakin mendaki dan puncaknya di Nebo. Demikianlah kira-kira firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan
dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan juga dilakukan oleh orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, cerahi pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu ini dan dapat mengerti bahwa Engkau betul-betul Tuhan yang menjadi sumber air kehidupan bagi kami. Dalam Yesus Kristus sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin. Dari jalannya cerita tentang perjalanan Israel menuju tanah Kanaan, mereka tiba di Hor. Itu semacam pegunungan dan ada puncak Hor, tempat orang-orang Horim atau orang Hor ya. Setelah dari Kades ke Hor, lalu di Hor mereka sudah hampir 40 tahun lah berkeliling-keliling di padang gurun. Dan di Hor ini Harun meninggal, digantikan dengan anaknya Eleazar. Di puncaknya itu Musa menanggalkan baju keimaman dan mengenakannya ke anaknya Eleazar, dan meninggallah Harun berumur 123 tahun di sana. Dan setelah turun dan setelah bangsa Israel menangisi Harun itu lebih 30 hari, mereka akan melanjutkan perjalanan. Ini sudah semakin dekat dan mereka sebenarnya dari sana kira-kira 50 km lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Musa mengutus utusannya pergi menemui pimpinan kerajaan Edom untuk minta izin agar mereka dapat lewat dari negeri Edom, karena negeri Edom itu dibelah oleh yang namanya Jalan Raja. Mereka berjanji, Israel itu berjanji tidak akan mengganggu tanaman-tanaman mereka. Tetapi Raja Edom tidak memberi izin sekalipun, bahkan dihadang dengan tentara. Lalu Musa memimpin bangsa itu seolah-olah turun dan tidak ke utara tetapi ke selatan menuju Ezion Geber, yang di pantainya ada juga Teberau, ya, pantai bertanaman arung, sehingga disebut Laut Teberau. Itu bagian dari Laut Merah juga, tapi yang bercabang ke sebelah kanan kalau kita melihat dari timur kan. Oleh karena bangsa itu memperhatikan mereka seolah-olah kembali kepada gurun, mereka marah. Mengapa kau bawa kami ke sini untuk membunuh kami? Lebih baik kami di Mesir, katanya lagi. Lalu Tuhan marah. Mereka dihukum dengan munculnya ular-ular tedung mematuk mereka, terutama yang paling ribut-ribut, dan bermatian oleh karena racun ular itu. Lalu mereka tersentak dan takut, nangis-nangis minta tolong kepada Musa lagi agar Tuhan menolong mereka. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular dari tembaga dan mengatakan bahwa siapa yang mampu melihat patung ular tembaga itu, mereka akan hidup dan sembuh dari racun ular itu. Dan memang ada yang berhasil melihat patung tembaga ular itu, atau patung ular tembaga itu, dan mereka sembuh. Takut mereka. Baru mereka ketahui bahwa Tuhan melalui Musa tidak menuntun mereka ke jalan yang salah. Memang seolah-olah menjauhkan diri dari tujuan utama itu.
Baru mereka sampai di Ezion Geber. Dan dari situ mengatur perjalanan mereka lagi sampai ke negeri Moab, sampai ke Nebo, dan selanjutnya nanti setelah Musa meninggal masuk ke tanah Kanaan melalui Jeriko. Itulah yang diceritakan, perjalanan itulah yang diceritakan di dalam perikop renungan kita. Ya, dari Ezion Geber mereka membawa bekal memang. Ezion Geber ada perbekalan, itu kota pelabuhan. Ya. Dan mereka tidak lagi melalui tengah-tengah negeri Edom, melainkan melalui perbatasan gurun Negeb dengan gurun Araba ke utara terus lurus sampai ke Obot. Ya. Sampai ke Obot. Perhatikanlah apa yang terjadi setelah mereka keluar dari Hor itu. Ular mematuk, manusia mati. Tapi Tuhan membuat patung ular tembaga menjadi alat menghidupkan yang dipatuk ular. Jadi racun ular bisa dikalahkan oleh kuasa yang dialirkan Tuhan melalui ular itu juga. Di zaman modern racun ular diobati juga dengan racun ular. Memang orang Israel merasa beruntunglah itu mempunyai ular tembaga. Dan kita tahu sampai zaman di Hizkia, ular itu terus dikenang, dibuat gambarnya di kuali perebusan persembahan-persembahan. Barulah di reformasi yang diadakan Raja Israel itu, patung ular tersebut dibuang karena akhirnya menjadi pemberhalaan ular terjadi. Sisa-sisanya memang ada di dunia ini, pemberhalaan ular masih ada sampai sekarang. Bahkan jutaan orang yang memberhalakan ular, namanya ular naga. Ya. Tapi dari Israel itu dibuang. Jangan berhalakan ular. Walaupun dalam Alkitab juga ular punya kuasa, punya kekuatan. Dengan bekal yang dibawa dari Ezion Geber, mereka terus berjalan ya 50 km ke atas, ke utara. Dan disitulah dikatakan mereka sampai di Obot, kemudian ke Abarim. Abarim itu adalah di bagian tepi timur daripada Laut Mati, karena ada semacam tanjung ke sana dan dari sana bisa ke menyeberang. Namanya pun Abarim, penyeberangan. Ya. Tapi dari Abarim mereka terus ke Zeret, ke Arnon, ke Sungai Arnon ya. Itulah menurut bilangan 21 ini. Kalau menurut bilangan 33 ada lagi di antara Abarim ke Gunung Nebo, bukan hanya Zeret, tetapi juga Dibon Gad, Almon Diblatoib, barulah ke Sungai Arnon. Dan dekat di hulu Sungai Arnon ini ada kota Ar, ya. Dan setelah itulah mereka sampai di suatu mata air. Jadi perbekalan dari Ezion Geber sampai ke BR itu, ke mata air itu. BR artinya mata air. Ingat BR Seba juga, sumur di Seba kan gitu. Jadi ini
sumur dekat Sungai Arnon. Dan pantaslah ada bisa sumur digali di sana. Ya. Kesanalah Tuhan menuntun bangsa Israel untuk mengisi perbekalan lagi. Karena itulah stasiun sumur terakhir ya di daerah Moab sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke ke Nebo, lalu menyeberang Sungai Jordan ke Jericho. Lihatlah, dalam menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus siap tempur. Mereka harus berjuang melewati negeri-negeri yang membenci mereka. Ya, melewati kota-kota, daerah-daerah yang bukan tempat yang menyenangkan bagi mereka. Seperti Zerot itu, seperti Dibon Gad, seperti Almon Diblaim. Ya, mereka harus tinggalkan itu, tidak boleh bersenang-senang. Dengan perbekalan yang terbatas sampai Tuhan menunjukkan kembali di mana mereka mendapat air. Karena air sangat penting. Tanpa air walaupun banyak makanan, tidak ada gunanya makanan itu. Jadi selalu makanan dibarengi dengan air minum. Dalam perikop kita dikatakan bahwa BR itu atau mata air, sumber air di BR itu digali oleh raja-raja, digali oleh kaum bangsawan dengan tongkat kerajaan dan tongkat-tongkat yang ada mereka. Itulah peralatan waktu itu yang kita katakan modern. Jadi sebenarnya mereka menemukan sumber air yang sudah tersedia kian. Mungkin karena tidak ada yang melewatinya, sedikit tertutup ya. Tapi Tuhan menunjukkan jalan agar Musa menuntun bangsa itu ke sana. Dan harus cukuplah airnya kepada jutaan orang dan ribuan atau kita katakanlah ribuan ternak yang mereka kawal sebagai bahan makanan mereka di perjalanan, kan kayak gitu. Makanya mereka bernyanyi seolah-olah bermanteralah mereka di sana agar air sumur itu berbual-bual ya sampai berlebih-lebihan. Artinya ya jangan sampai banjir ke gunung, bukan. Seberapa pun mereka ambil dari air itu tetap muncul air. Sedemikian memang sifat air di padang gurun. Seperti kita lihat sering di YouTube di negeri-negeri atau daerah Badui, mereka gali tanah sehingga datang air bersih, dan itu yang mereka ambil dan minum, steril sekali. Ya. Steril, bisa diminum tanpa dimasak. Jadi air di BR itu di tempat mata air itu di BR itu menjadi sumber minum bangsa Israel, menjadi air kehidupan bagi mereka. Tanpa itu tidak ada tenaga mereka untuk memasuki tanah Kanaan yang tidak berapa bulan lagi akan mereka ambil alih, akan masuki. Jadi dalam memasuki tanah perjanjian atau rumah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang percaya, ingatlah harus penuh perjuangan.
harus hidup ini dibekali dengan air kehidupan, air yang bisa membuat kita hidup tanpa lelah, tidak kekurangan tenaga sampai kita berhasil. Ya, memang setelah tiba di Sungai Yordan baru ada air. Ya, Musa memimpin umatnya itu di dataran tinggi Moab, ya, di sebelah utara Sungai Arnon itu, di mana Beer atau mata air ada sebagai sumber air kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari perikop ini kita bisa belajar bahwa selama pengembaraan kita di dunia ini menuju rumah Tuhan, menuju surga, menuju abadi, menuju tanah perjanjian, kita harus mau dituntun Tuhan menemukan air kehidupan itu, menjadi bekal kita untuk memasuki tanah Kanaan surgawi, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa itu. Jadi kalau waktu itu ya ada kota-kota yang dilalui, ya ini bukan negeri kita terus dilalui ini, ya. Tidak ada yang menjadi menompang di negeri orang asing. Ya. Dan hanya Musa setelah naik di Gunung Nebo dan melihat tanah perjanjian itu ke utara terus ke sana, ke timur lagi. Saya sudah sampai di Gunung Nebo itu, memang dari teropong, ya. Bisa kita lihat hampir seluruh dataran rendah Israel dari selatan sampai utara. Dari Nebo itu sampai ke utara, sampai ke timur, ke barat, dan juga ke selatan. Ya. Sehingga sungguh sangat tepat apabila Musa tidak masuk, tapi dia bisa melihat tanah itu. Bisa dilihatnya padang belantara yang sudah mereka lalui selama 40 tahun. Ya. Luar biasa. Tentu saja ya Musa harus punya mata yang sangat sehat, ya, sangat pandang, sangat tajam, bisa melihat jauh, ya. Dan sampai di situ dia baru meninggal. Ya. Tak tahu di mana dikubur. Tapi sekarang ini heboh-heboh, orang katanya menemukan kuburan Musa atas penggalian-penggalian yang ada. Tidak tahulah itu. Tapi Tuhan yang menguburkan Musa di Gunung Nebo, daerah Jordania itu sekarang, bukan daerah Israel. Jadi memang air itu berbual-bual, ya, tidak habis-habisnya maksudnya. Ya, tentu saja kalau kita temukan air kehidupan, baik secara rohani maupun secara jasmani, kita pasti bernyanyi-nyanyi lah, nyanyi berbalas-balasan, berkanon, berlomba-lomba dalam menyanyikan lagu itu, ya, sambil memandangkan bagaimana peristiwa itu dapat ditemukan, ya. Sumur itu digali oleh raja-raja, ya, oleh bangsawan-bangsawan, dengan teknologi yang mereka peroleh, yang mereka dapati, yang mereka miliki. Dan kita pun sekarang ini, kita mendapat sumur air kehidupan yang digali atau disediakan oleh Tuhan, bukan oleh kita, ya. Kita hanya mendapat anugerah, dan tidak pernah habis-habisnya air kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Aku adalah air kehidupan, kata Tuhan Yesus, kan. Barang siapa yang minum dari aku tidak akan haus sampai selama-lamanya, katanya. Mari ambil itu air itu. Tenteramkan dirimu dengan air kehidupan dari Tuhan. Israel tidak bersungut-sungut lagi memasuki tanah Kanaan karena sudah diisi dengan air kehidupan di Beer, di mata air yang ditunjukkan Tuhan, yang bukan digali oleh bangsa Israel. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Dan setelah ada kekuatan mereka dengan penuh semangat di bawah pimpinan Joshua naik lagi ke utara, ke daerah Matana,
melewati Matana ke Nahalil, dan dari Nahalil ke Bamot, dan dari Bamot ya masuk ke seberang Jericho di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, disitulah Daud perjanjian menunjukkan kesaktiannya, tanda kutip lah, karena kalau para imam mengangkat ya Daud perjanjian itu, dan mereka sampai di tengah, akhirnya menjadi keringket ke selatan dan tertolak dan tidak menembus dari utara, seolah-olah ditembok. Walaupun masih datang air dari Danau Galilea, mereka tidak banjir. Ya, luar biasa itu kan. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita, dalam perjuangan kita menuju tanah surgawi, tempat kita, rumah kita, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk kita tempati secara abadi, kita akan lalui berbagai kota di dunia ini, berbagai hal, tapi itu tidak menjadi tempat perhentian kita. Dan di dalam perjalanan kita, Tuhan menyediakan air kehidupan bagi kita yang berbual-bual, tidak mau kering-kering, dari generasi dulu sampai generasi kita, sampai generasi yang akan datang. Dan kita akan tunjuki jalan kepada generasi-generasi yang mendatang, dan Tuhan juga bersama kita menunjukinya, agar semua umat manusia minum dari air kehidupan itu, lalu menyeberang dari dunia yang fana ini, memasuki dunia yang kekal, dunia penuh kebahagiaan, dunia penuh masa depan yang indah di surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu bisa membuka pikiran kami akan kuasa-Mu yang terus bisa berjalan sampai sekarang, dan kami dapat meminta kuasa-Mu itu agar kami dapat menikmati air kehidupan yang daripada-Mu. Tuhan Yesuslah menjadi air kehidupan bagi kami. Kiranya Dia berkenan untuk memberikan air kehidupan itu kepada kami juga. Karena satu teguk pun air kehidupan itu dapat kami nikmati, kami akan bisa hidup kekal sampai selama-lamanya dan tidak haus untuk selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.